Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan atau menyampaikan materi tentang segmentasi dan juga targeting dari pasar jasa. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Novia Rahmawati, dengan NIM 2003010113. Selanjutnya saya Fadila Gali Prawesti dengan NIM 200301045. Selanjutnya saya Tiara Kemali Agnis dengan NIM 200301059. Susunan materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada pengertian dari segmentasi jasa, yang kedua ada targeting pasar sasaran, yang ketiga ada tahapan dalam positioning, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu kaitan segmentasi jasa dengan targeting dan juga positioning. Yang pertama, segmentasi pasar jasa. Segmentasi pasar jasa merupakan suatu proses untuk membagi pasar jasa menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar untuk dicapai perusahaan melalui strategi bauran pemasaran. Dasar dari segmentasi pasar jasa, yang pertama ada segmentasi geografis, di mana mengharuskan pembagian pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda, seperti negara-negara bagian, wilayah, provinsi, kota, atau lingkungan rumah tangga. Perusahaan dapat memutuskan untuk beroperasi dalam satu atau sedikit wilayah geografis atau beroperasi dalam seluruh wilayah, tetapi memberikan perhatian pada variasi lokal. Yang kedua ada segmentasi demografis. Merupakan pasar dibagi menjadi kelompok berdasarkan variabel-variabel demografis seperti usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Variabel demografis merupakan dasar yang paling populer untuk membedakan kelompok dari pelanggan. Nah, yang ketiga ada segmentasi psikografis. Merupakan penggunaan jasa yang dibagi menjadi kelompok berbeda berdasarkan gaya hidup atau kepribadian demografis yang sama, dapat menunjukkan gambaran psikografis yang sangat berbeda. Yang terakhir adalah segmentasi perilaku. Membagi pasar menjadi kelompok homogen dengan dasar pola penggunaan jasa, respon terhadap jasa, atau pengetahuan terhadap jasa tertentu. Dalam melakukan segmentasi, ada hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada segmentasi sosial budaya. Berbagai pasar konsumen telah berhasil dibagi lagi menjadi berbagai segmen berdasarkan tahap dalam siklus kehidupan keluarga, kelas sosial, dan lain sebagainya. Yang kedua ada segmentasi terkait dengan pemakaian. Segmentasi tingkat pemakaian membedakan antara pemakai berat, pemakai menengah, pemakai ringan, dan bukan pemakai produk jasa atau merek khusus. Nah, yang ketiga ada segmentasi situasi pemakaian. Merupakan kesempatan atau situasi yang sering menentukan apa yang akan dibeli atau dikonsumsi para konsumen. Yang keempat, segmentasi manfaat. Segmentasi manfaat dapat digunakan untuk mengatur posisi berbagai merek ke dalam golongan produk yang sama. Yang kelima, segmentasi gabungan. Merupakan segmentasi yang didasarkan pada pendapat bahwa orang yang hidup dekat dengan satu sama lain mungkin mempunyai keuangan, selera pilihan, gaya hidup, dan kebiasaan konsumsi yang sama. Dalam prosedur segmentasi pasar, ada 3 tahap yang perlu dilalui. Yang pertama yaitu tahap survei. Pada tahap ini, periset harus melakukan wawancara untuk mencari kejelasan dan membentuk kelompok fokus untuk mendapatkan pemahaman atas motivasi, sikap, dan perilaku konsumen. Selanjutnya, periset menyiapkan kuesioner dalam rangka untuk mengumpulkan data mengenai atribut yang dibutuhkan. Yang kedua, ada tahap analisis. Periset menerapkan analisis faktor terhadap data untuk membuang variabel-variabel yang berkorelasi tinggi. Kemudian, periset menerapkan analisis kelompok untuk menghasilkan jumlah segmen yang berbeda-beda secara maksimum.
Dan yang ketiga ada tahap pembentukan. Masing-masing kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan sikap, perilaku, demografis, psikologis, psikografis, dan pola media. Masing-masing segmen dapat diberi nama berdasarkan sifat-sifat dominan yang ada pada kelompok tersebut. Targeting adalah proses penyeleksian produk, baik barang maupun jasa, atau pelayanan terbaik sehingga benar-benar berada pada posisi yang terbaik guna mencapai keberhasilan. Setelah perusahaan mengidentifikasikan peluang segmen pasar, selanjutnya adalah mengevaluasi beragam segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang menjadi target market. Dalam mengevaluasi segmen pasar yang berbeda, perusahaan harus melihat dua faktor, yaitu daya tarik pasar segmen secara keseluruhan serta tujuan dan sumber daya perusahaan. Perusahaan harus melihat apakah suatu segmen potensial memiliki karakteristik yang secara umum menarik seperti ukuran, pertumbuhan, profitabilitas, skala ekonomi, risiko yang rendah, dan hal lainnya. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan apakah berinvestasi dalam segmen tersebut masuk akal dengan mempertimbangkan tujuan dan sumber daya perusahaan. Mengevaluasi segmen-segmen pasar. Strategi penetapan target pasar sangat berkaitan erat dengan proses segmentasi yang mengidentifikasi karakteristik internal konsumen dan preferensinya terhadap jasa, baik dalam pasar lokal maupun dalam pasar global. Penetapan pasar sasaran akan tergantung pada siklus atau daur hidup pasar jasa yang tengah sedang berjalan. Untuk menetapkan target pasar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi segmen-segmen pasar. Ukuran dan pertumbuhan segmen. Perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data nilai penjualan sekarang, proyeksi tingkat pertumbuhan penjualan, dan tingkat keuntungan yang diharapkan untuk tiap-tiap segmen. Daya tarik struktural segmen. Daya tarik segmen bergantung pada pesaing potensial, kehadiran produk substitusi, kekuatan pembeli, dan kekuatan relatif pemasok. Yang ketiga adalah sasaran dan sumber daya perusahaan. Perusahaan harus dapat menimbang antara sasaran dan sumber daya yang dimiliki dalam hubungannya dengan suatu segmen yang sangat menarik sekalipun. Memilih segmen pasar. Setelah mengevaluasi segmen-segmen yang ada, perusahaan selanjutnya harus memutuskan segmen yang mana dan berapa banyak segmen yang akan dilayani, di mana proses ini dapat disebut sebagai seleksi pasar sasaran. Jenis cakupan pasar jasa. Perusahaan dapat menggunakan satu dari 3 jenis strategi cakupan pasar jasa sebagai berikut. Yang pertama, pemasaran serba sama. Strategi cakupan pasar di mana sebuah perusahaan jasa memutuskan untuk mengabaikan perbedaan-perbedaan segmen pasar dan memasuki seluruh pasar dengan satu penawaran. Penawaran jasa akan memfokuskan pada kebutuhan umum konsumen, bukan kebutuhan khusus konsumen. Yang kedua, pemasaran serba aneka, strategi cakupan pasar, di mana sebuah perusahaan jasa memutuskan untuk beroperasi pada beberapa segmen pasar dan mendesain penawaran yang berbeda untuk masing-masing segmen. Dibutuhkan riset pemasaran, peramalan, analisis penjualan, perencanaan promosi, jalur distribusi, dan biaya promosi yang besar jika perusahaan memutuskan menggunakan strategi ini. Yang ketiga, pemasaran terpusat. Strategi cakupan pasar di mana sebuah perusahaan jasa mencari bagian besar dari satu atau beberapa subpasar sebagai pengganti mencari pangsa kecil dari sebuah pasar yang besar. Perusahaan mencari pangsa besar dari satu atau beberapa subpasar. Penentuan target pasar jasa. Perusahaan jasa dalam menetapkan sasaran pasar terlebih dahulu melakukan segmentasi pasar. Perusahaan jasa dapat mengembangkan posisi dan kedudukan jasanya di setiap sasaran pasar sekaligus dengan mengembangkan acuan strategi bauran pemasaran atau marketing mix untuk setiap sasaran pasar tersebut. Proses penentuan target pasar jasa adalah yang pertama melakukan identifikasi basis untuk mensegmentasi pasar. Yang kedua, mengembangkan profil dari segmen pasar yang dihasilkan. Yang ketiga, adalah mengembangkan ukuran atau kriteria dari daya tarik segmen pasar yang ada. Yang keempat, memilih pasar sasaran. Yang kelima, mengembangkan posisi produk untuk setiap segmen pasar sasaran. Dan yang terakhir adalah mengembangkan bauran pemasaran atau marketing mix untuk setiap segmen pasar sasaran. Positioning pasar jasa. Positioning berhubungan dengan upaya identifikasi, pengembangan, dan komunikasi keunggulan yang bersifat khas serta unik. Dengan demikian, jasa perusahaan dipersepsikan lebih
lebih superior dan khusus dibandingkan dengan jasa pesaing dalam persepsi konsumen. Fokus utama positioning jasa adalah persepsi pelanggan terhadap produk jasa yang dihasilkan dan bukan hanya sekedar produk fisik. Proses penetapan posisi jasa. Pengidentifikasi keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing adalah keunggulan terhadap pesaing yang diperoleh dengan menawarkan nilai yang lebih besar kepada konsumen, baik melalui harga lebih murah maupun dengan memberikan manfaat produk jasa yang lebih banyak sehingga sesuai kalaupun harganya tinggi. Memilih keunggulan bersaing yang tepat. Ketika suatu perusahaan menemukan beberapa potensi keunggulan bersaing, perusahaan tersebut harus memilih keunggulan bersaing yang di atasnya dapat dibangun strategi penentuan posisi. Perusahaan harus memutuskan berapa banyak diferensiasi yang akan dipromosikan dan yang mana. Mengambil langkah pasti. Setelah menetapkan posisi produk jasanya, perusahaan harus mengambil langkah-langkah pasti untuk mengkomunikasikan posisi yang diinginkan kepada konsumen sasaran. Seluruh upaya bauran pemasaran perusahaan harus mendukung strategi penentuan posisi. Menentukan posisi perusahaan membutuhkan tindakan nyata, bukan sekedar bicara. Jika telah memutuskan untuk membangun posisi pada mutu dan pelayanan yang lebih baik, perusahaan harus menyampaikan posisi itu. Ketika segmentasi jasa dengan targeting dan positioning. Segmentasi pasar jasa merupakan langkah pertama dalam strategi pemasaran 3 tahap, yaitu membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang homogen, di mana nantinya kita akan memilih satu segmen atau lebih yang dijadikan target. Pemasar jasa harus mengambil keputusan atas dasar bauran pemasaran yang khusus, yaitu produk jasa, harga, saluran, dan atau daya tarik promosi khusus untuk setiap segmen yang berbeda. Setelah tahap segmentasi dan targeting pasar sudah dilakukan, kita bisa melakukan langkah selanjutnya, yaitu menentukan produk positioning, posisi produk, sehingga dirasakan oleh para konsumen di setiap segmen yang dibidik sebagai produk jasa yang memberikan kepuasan baik lebih daripada berbagai penawaran bersaing lainnya. Jadi antara segmentasi, targeting, dan positioning itu sangat berkaitan karena merupakan pemilihan satu atau lebih sasaran berdasarkan kemungkinan perancangan dan pelaksanaan strategi penentuan posisi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan pasar sasaran jasa. Proses segmentasi, penentuan posisi pasar sasaran, membentuk fokus strategi yaitu manajemen memilih produk merek yang berarti yang diperoleh kebutuhan pembeli dalam pasar sasaran. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas, bisa teman-teman tanyakan. Nah, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan adalah segmentasi pasar jasa adalah suatu proses untuk membagi pasar jasa menjadi kelompok-kelompok konsumen yang lebih homogen, di mana tiap kelompok konsumen dapat dipilih sebagai target pasar jasa untuk dicapai perusahaan melalui strategi bauran pemasaran dari produk jasa. Targeting adalah proses penyeleksian produk jasa atau pelayanan terbaik sehingga benar-benar berada pada posisi yang terbaik guna mencapai keberhasilan. Sedangkan pada positioning jasa, berfokus utama persepsi pelanggan terhadap produk jasa yang dihasilkan dan bukan hanya sekedar produk fisik. Penetapan segmentasi dan targeting harus dianalisis dengan jelas dan tepat agar strategi pemasaran jasa dapat dirancang serta dilaksanakan dengan efektif. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas ataupun ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.